Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa, ya Tuhan terangilah pikiran dan hati kami, supaya kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup di dalam Kristus. Amin. Saudara, Galatia 6 ayat 11-18 pembacaan firman Tuhan hari ini. Tetapi karena waktu saya membacakan ayat 14, ayat 16 saja. Galatia 6 ayat 14 berbunyi demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apa? Olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ayat yang terakhir ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah atau patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Amin. Saudara, hari ini saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang beragama Muslim merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Itu disertai dengan penyembelihan hewan kurban seperti kambing, sapi, unta bagi yang mampu. Hal ini hampir sama dengan konsep Perjanjian Lama, khususnya di Imamat 4, yaitu mempersembahkan korban bakaran untuk penghapusan dosa. Tetapi penekanan pengajaran Kristen dalam Perjanjian Baru adalah Kristus disalibkan menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa-dosa umatnya. Menarik sekali dalam pembacaan kita hari ini, Paulus hendak bermegah dalam salib Kristus. Pertanyaannya, mengapa ia bermegah dalam salib Kristus? Bukan kepada yang lain atau yang ada di dalam kehidupannya yang dapat dibanggakan. Jawabannya ada 3. Yang pertama, karena dia di dalam Kristus, kita hidup berharga. Saudara, ayat 14 berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, melalui salib Kristus, hidup kita ditebus oleh pengorbanan Kristus yang membuat kita hidup menjadi berharga di matanya. Engkau berharga di mataku dan mulia. Ya, melalui karya Kristus. Kristus menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita dimampukan untuk menerima diri apa adanya. Dan menghargai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bermegah bukan karena diri sendiri atau kehebatan kita, tetapi dari apa yang sudah Kristus kerjakan bagi kita. Salib Kristus menjadi dasar, sumber, dan tujuan hidup Paulus. Paulus tidak membanggakan apapun dari dirinya sendiri. Walaupun dia pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang istimewa. Ingat 2 Korintus 12, dia pernah diangkat ketiga dari sorga. Dia diangkat ke Firdaus. Tetapi semuanya itu dia tidak banggakan. Karena dia mengatakan dengan tegas bahwa kebanggaannya dalam perikop dan ayat ini adalah salib Kristus. Yang kedua, saudara, karena di dalam Kristus kita mengalami perubahan hidup. Itu di ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Isu di Galatia pada saat itu, di kalangan orang Yahudi, keselamatan dalam Kristus baru lengkap bila orang Galatia itu ditambah disunat. Jadi pengajarannya Injil plus hukum Taurat. Orang percaya mau mencoba diterima oleh Allah dengan usaha manusia. Tetapi sebaliknya Rasul Paulus mengajarkan dan mengatakan keselamatan adalah anugerah.
Kalau kita baca Galatia 5 ayat yang ke-6 juga berkata yang sama sejalan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, hal bersunat atau hal yang tidak bersunat tidak mempunyai arti apa-apa. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi yang penting adalah apa yang dilakukan oleh bagi manusia. Dilakukan Allah bagi manusia. Bukan apa yang manusia lakukan bagi Allah. Keselamatan anugerah bukan iman plus usaha manusia. Paulus tidak bermegah atas tanda-tanda lahiriah, pengalaman-pengalaman rohaninya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Percaya kepada salib bukan sekedar percaya Kristus mati bagi kita, tetapi juga kita harus mati bersama-sama dengan Kristus. Artinya menanggalkan keinginan daging kita. Bagaimana keyakinan dan ketundukan kita kepada Kristus. Dan yang terakhir, bukan hanya menanggalkan keinginan daging kita, tetapi yang ketiga, hidup di dalam kasih Kristus. Ayat 16. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah atau patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka. Saudara, kata kaidah atau patokan di sini artinya aturan. Aturan ini artinya merujuk kepada Injil Yesus Kristus. Orang percaya diharapkan berjalan di dalam Kristus. Orang percaya diharapkan mempraktekkan hidup dalam kasih. Dan ini harus menjadi gaya hidup Kristiani kita. Amin. Selamat menjalankan gaya hidup di dalam kasih-Nya. Dan bila engkau hendak bermegah, bermegahlah karena hidup di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh membaca firman Tuhan, kami diajarkan kalau kami bermegah, dasar, sumber, dan tujuan hidup kami adalah Kristus sendiri. Biarlah kami terus boleh bermegah di dalam Kristus. Apa yang dibanggakan dalam hidup kami, hidup sementara dan titipan Tuhan. Tetapi kami boleh meninggikan Kristus di dalam hidup yang sementara ini. Dalam Kristus Yesus inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond.